Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak Bapak? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan dipersiapkan perlengkapan tulis dan buku belajarnya. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada hari ini, sistem persamaan linear dua variabel, Matematika SMP kelas 8, semester ganjil. Kompetensi dasar, menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Setelah menonton video ini, kalian akan bisa memahami persamaan linear dua variabel. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan linear dua variabel. Oke, kita coba bahas sistem persamaan linear ya nak. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menyatakan hubungan sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat satu. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX tambah B sama dengan C, dengan A, B, C elemen real, dan A tidak sama dengan 0. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan linear dua variabel, anak-anak tentu harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan linear satu variabel. Kalau di sini kita lihat variabelnya adalah X. Oke. Selanjutnya, persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel sama dengan satu. Jadi dia memiliki dua variabel dan pangkat masing-masing variabel itu sama dengan satu. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX tambah BY sama dengan C, dengan A, B, C elemen real dan A tidak sama dengan 0, B tidak sama dengan 0. Jadi nilai A-nya tidak boleh 0. Nilai B-nya tidak boleh 0. Di sini kan bisa kita lihat variabelnya adalah X dan Y. Oke, ini bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Ya, ada AX tambah BY sama dengan P, BX tambah CY sama dengan Q. Ya, dengan A, B, C, D, P, Q elemen real dan A, B, C, D tidak boleh nilainya 0 atau tidak sama dengan 0. Nilai A, B, C. Oke. Dengan penyelesaian ya secara serentak terpenuhi oleh pasangan terurut X0, Y0 dinamakan sistem persamaan linear dua variabel. Metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan metode gabungan eliminasi substitusi. Oke, untuk metode grafik, anak-anak bisa lihat di LKS halaman 51 sampai dengan 52. Metode penyelesaian SPLDP yang dilakukan dengan cara menggambar grafik dari kedua persamaan tersebut yang kemudian menentukan titik potongnya. Kita menggambar dari dua persamaan yang telah diketahui. Sebenarnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggambar grafik ada beberapa langkah. Sebelumnya anak-anak juga harus paham materi tentang sistem koordinat karena nanti menggambar pada bidang kartesius. Selanjutnya apa? Mencari titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya.
Setelah mencari titik garis potongnya, apakah dia berpotongan atau tidak. Nah, jadi titik potongnya itulah merupakan penyelesaian dari SPLDP. Oke, ini bisa kita lihat contohnya. Persamaan dua variabel Y sama dengan 2X kurang 1, Y sama dengan negatif X tambah 5. Solusi dari sistem ini adalah himpunan pasangan terurut yang merupakan solusi dari kedua persamaan. Jadi anak-anak bisa lihat contoh penyelesaiannya di halaman 52. Ya, jadi titik potong dari kedua garis itulah yang merupakan himpunan penyelesaian dari SPLDP tersebut. Grafik garis menunjukkan himpunan penyelesaian dari masing-masing persamaan dalam sistem. Oleh karena itu, perpotongan kedua garis adalah gambar dari penyelesaian sistem. Oke, solusi dari sistem 2,3. Oke, ini titik potongnya di X-nya 2, Y-nya di 3. Selanjutnya kita akan bahas metode substitusi. Ingat ya baik-baik. Metode substitusi adalah metode penyelesaian SPLDP dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Jadi kita menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Itu yang perlu diingat ya. Langkah-langkahnya, 1. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana. Kemudian nyatakan X sebagai fungsi Y atau Y sebagai fungsi X. Ya, jadi cari persamaan yang paling sederhana ya dari persamaan linear dua variabel. Selanjutnya apa? Kita mensubstitusikan X atau Y pada langkah 1 ke persamaan yang lainnya. Oke. Jadi silahkan diingat baik-baik ya. Kita coba bahas selanjutnya metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian SPLDP dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Tadi kalau untuk substitusi kan kita menggantikan, entah itu X kita ganti nilainya atau Y. Sedangkan untuk eliminasi kita menghilangkan salah satu variabel. Oke, langkah-langkahnya, perhatikan koefisien X atau Y. Selanjutnya, jika koefisiennya sama, lakukan operasi pengurangan untuk tanda yang sama. Ya, kalau tandanya sama-sama positif, kita lakukan operasi pengurangan. Oke. Jika lakukan operasi penjumlahan untuk tanda yang berbeda, misalnya ada satu tanda positif, ada yang satu tanda negatif. Ya, jadi kita lakukan operasi penjumlahan. Ya, cara berikutnya, jika koefisiennya berbeda, ini kita lihat nanti koefisiennya ya. Jika koefisiennya berbeda, samakan koefisiennya dengan cara mengalihkan persamaan-persamaan dengan konstanta yang sesuai. Lalu lakukan seperti langkah A. Oke, lakukan kembali langkah 1 untuk mengeliminasi variabel lainnya. Biasanya kita eliminasi variabel X, setelah itu kita eliminasi variabel Y. Oke, ini metode gabungan ya nak, eliminasi substitusi. Metode penyelesaian SPLDP dengan cara menggabungkan metode eliminasi dan metode substitusi. Kita coba masuk. Oke, metode eliminasi digunakan untuk mendapatkan variabel pertama dan hasilnya disubstitusikan ke persamaan untuk mendapatkan variabel kedua. Oke, kita coba masuk ke contoh soal ya nak. Oke. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut ini dengan metode substitusi. Anak-anak juga bisa melihat di LKS halaman 52 sampai 54 di bukunya ya. Bisa lihat di halaman 52 sampai 54. Oke, persamaannya X tambah Y sama dengan 8, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi dia ada dua persamaan kan? X tambah Y sama dengan 8 itu persamaan yang pertama. 2X tambah 3Y sama dengan 19 itu yang persamaan yang kedua. Oke. Karena kita lihat dari soal yang paling sederhana adalah X tambah Y sama dengan 8. Kita lakukan penyederhanaan. Karena tadi kan kita ingin mengganti salah satu nilai dari variabel yang ada. Oke, jadi X tambah Y sama dengan 8. X sama dengan 8 kurang Y. Itu jika kita ingin mengganti nilai X-nya. Jika kita ingin mengganti nilai Y-nya, di Y sama dengan 8 kurang X.
Oke, itu aja perbedaannya nak. Oke. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan atau mengganti ya nilai X dari persamaan tadi. Persamaan yang mau kita gantikan nilai X-nya 2X tambah 3Y sama dengan 19. Ya, X sama dengan Y kurang 8. Kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi kita ganti nilai X-nya sehingga 2 dikali 8, 16. 2 dikali negatif Y, negatif 2Y. Tambah 3Y sama dengan 19. Setelah itu kita lakukan penyederhanaan. Oke. Sehingga hasilnya 16 tambah Y sama dengan 19. Y sama dengan 19 kurang 16. Y sama dengan 3. Oke, setelah dapat kita ya nilai Y-nya. Selanjutnya apa lagi? Kita substitusikan nilai Y tadi ke persamaan 1. Y sama dengan 3. Ya, persamaan 1 apa? X tambah Y sama dengan 8. X tambah 3 sama dengan 8. X sama dengan 8 kurang 3. X sama dengan 5. Oke, sederhana ya nak. Semoga bisa dipahami. Jadi penyelesaian dari SPLDP tersebut adalah X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Oke, selanjutnya kita akan menentukan persamaan SPLDP dengan metode eliminasi. Oke, eliminasi tadi apa? Menghilangkan salah satu variabel. Oke, ini ada persamaannya. 2X kurang Y sama dengan 7. X tambah 2Y sama dengan 1. Oke. Penyelesaiannya. Oke. Ini bisa kita lihat kita akan mengeliminasi X terlebih dahulu ya. Karena koefisien yang X berbeda sehingga kita mengalihkan dengan konstanta yang sesuai ya. Jadi kita mengalihkan dengan 1 untuk persamaan yang di atas. Untuk yang di bawah kita kali dengan 2. Sehingga 2X dikali 1, 2X. Negatif Y dikali 1, negatif Y. 7 dikali 1, 7. 2 dikali X, 2X. 2 dikali 2Y plus 4Y. 2 dikali 1, 2. Oke. Karena kita ingin menghilangkan X. Tengok. Tanda 2X. Dan di bawahnya juga 2X sama-sama kan. Tanda-tanda positif. Jadi kita lakukan operasi apa? Pengurangan. Sehingga hasilnya negatif 5Y sama dengan 5. Negatif 5Y sama dengan 5 ya. Karena tadi negatif Y kurang positif 4Y itu kan ketika tanda pengurangan ketemu tanda penjumlahan dalam operasi perkalian menjadi negatif. Oke, sehingga hasilnya Y sama dengan 5 dibagi negatif 5. Y sama dengan negatif 1. Oke, kita udah dapat kan nilai X dan nilai Y-nya. Nilai Y-nya kita udah dapat. Sehingga selanjutnya apa? Kita mengeliminasi Y. Tadi kita mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai Y. Sekarang kita mengeliminasi Y untuk mendapatkan nilai X. Oke. 2X kurang Y sama dengan 7. X tambah 2Y sama dengan 1. Oke. Karena tidak sama koefisien Y-nya sehingga kita kali dengan konstanta yang sesuai. 2X dikali 2, 4X. Negatif Y dikali 2, negatif 2Y. 7 dikali 2, 14. X dikali 1X. 2Y dikali 1, 2Y, 1 dikali 1, 1. Sehingga operasi apa yang sesuai karena tandanya berbeda? Kita lakukan operasi penjumlahan. Oke, kita lakukan operasi penjumlahan ya. 4X tambah X, 5X. Habis ya, negatif 2Y tambah 2Y, 14 tambah 1, 15. Sehingga X sama dengan 15 per 5. X sama dengan 3. Jadi penyelesaian dari SPLDP tersebut ialah X sama dengan 3 dan Y sama dengan negatif 1. Bisa lihat juga di buku ya nak. Oke, contoh soal ketiga. Tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut dengan metode campuran. X tambah Y sama dengan negatif 5. X kurang 2Y sama dengan 4. Oke, biasanya kita mengeliminasi terlebih dahulu ya. Oke. X tambah Y sama dengan 5. X kurang 2Y sama dengan 5. Oke, kita eliminasi. Karena sudah sama persamaannya bisa kita coretkan. X-nya sama kan. Sehingga dapatlah 3Y sama dengan negatif 9. Itu ada salah penulisan ya nak. Seharusnya negatif 5 kurang 4. Oke. Y sama dengan negatif 3. Kita udah dapat kan nilai Y-nya. Sehingga kita substitusikan nilai Y-nya ke persamaan 1. Persamaan 1 apa? X tambah Y sama dengan negatif 5. X tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. X sama dengan negatif 5 tambah 3.
X sama dengan negatif 2. Oke, kita udah dapat ya. Dengan melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan ya, dan menyederhanakan dari persamaan setelah kita mensubstitusikan nilai 3 nilai Y tadi ke persamaan 1, sehingga dapatlah penyelesaian dari SPLDP tersebut ialah X sama dengan negatif 2 dan Y sama dengan negatif 3. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik ya nak. Silakan dibuka bukunya juga, halaman 51 sampai dengan 54. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik materi yang telah Bapak sampaikan. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Ketika keluar rumah, anak-anak Bapak jangan lupa memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.